Menurut Anda, kapan sebuah transaksi benar-benar selesai? Saat uang dibayarkan? Saat dokumen ditandatangani? Atau saat barang dan haknya sudah diterima? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, ya setelah semuanya selesai. Tetapi dari perkara yang akan kita pelajari hari ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Karena ternyata sebuah transaksi yang sudah terjadi puluhan tahun lalu masih bisa menjadi sengketa. Dan dari situlah muncul pertanyaan penting. Kalau memang sudah dibayar, kenapa masih dipersoalkan? Selamat datang di Baper. Bukan baper karena perasaan, tapi belajar dari perkara di pengadilan. Karena setiap perkara menyimpan pelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari putusan Mahkamah Agung nomor 349 PK PDT 2017. Pada episode sebelumnya kita belajar bahwa suatu perkara belum tentu benar-benar selesai hanya karena sudah pernah diputus. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang tidak kalah menarik. Tentang pembayaran, tentang bukti, dan tentang bagaimana waktu bisa mengubah sebuah transaksi menjadi sengketa. Apa yang terjadi? Dalam perkara ini terjadi perdebatan mengenai tanah yang telah lama digunakan untuk kepentingan pendidikan. Salah satu pihak menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan dan dibayar oleh negara sejak puluhan tahun sebelumnya. Artinya, menurut pandangan tersebut, persoalan sudah selesai sejak lama. Namun kemudian muncul klaim dan sengketa mengenai sebagian bidang tanah yang sama. Bagi banyak orang, situasi seperti ini mungkin terasa membingungkan. Karena logikanya sederhana. Kalau sudah dibayar, bukankah seharusnya urusannya sudah selesai? Dan justru dari logika sederhana itulah kita belajar sesuatu yang penting. Apa yang menarik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menganggap pembayaran sebagai garis akhir. Begitu uang diserahkan, begitu transaksi sudah selesai, maka urusan dianggap sudah beres. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Namun hukum seringkali melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena waktu terus berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Dan seiring berjalannya waktu, muncul masalah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Misalnya, dokumennya bisa hilang, arsipnya bisa rusak, pihak yang mengetahui transaksi bisa saja sudah tidak ada. Ingatan pun mulai memudar. Dan ketika sengketa muncul kembali, pertanyaannya sudah berubah. Oh, ternyata yang dipersoalkan bukan lagi apakah transaksi pernah terjadi, melainkan yang dipersoalkan adalah apakah transaksi tersebut masih dapat dibuktikan. Disinilah banyak orang mulai menyadari bahwa pembayaran dan pembuktian adalah dua hal yang berbeda. Membayar memang penting. Tetapi kemampuan untuk membuktikan pembayaran itu seringkali sama pentingnya. Apa yang dipertimbangkan hakim? Dalam perkara seperti ini yang menjadi perhatian bukan hanya soal uang yang pernah dibayarkan, tetapi juga bagaimana prosesnya terjadi, bagaimana riwayat tanahnya, bagaimana pencatatannya, bagaimana dokumentasinya. Dan apakah seluruh rangkaian tersebut masih dapat ditelusuri? Karena hak atas tanah tidak hanya hidup di dunia nyata. Hak atas tanah juga hidup di dalam dokumen, arsip, dan bukti-bukti yang menyertainya. Resiko yang sering tidak disadari. Banyak orang merasa aman setelah transaksi selesai, dan itu wajar. Masalahnya rasa aman sering membuat kita berhenti untuk menjaga bukti. Padahal, resiko tidak selalu muncul hari ini. Kadang, resiko muncul bertahun-tahun kemudian. Ketika dokumen sudah tidak lengkap, ketika arsip sudah tidak ditemukan, ketika orang yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak bisa dimintai keterangan, saat itulah kita menyadari bahwa yang dicari bukan ingatan, tetapi bukti. Pelajaran ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk tanah saja, tetapi juga rumah, kendaraan, warisan, usaha, dan berbagai hak lainnya. Karena dalam banyak situasi kita terlalu fokus pada proses mendapatkan hak tersebut. Namun kurang memperhatikan bagaimana menjaga bukti atas hak tersebut. Padahal sengketa sering muncul bukan karena transaksi tidak pernah terjadi, melainkan karena transaksi tersebut tidak lagi mudah untuk dibuktikan.
Bagaimana mencegahnya? Mulailah dari kebiasaan sederhana. Simpan dokumen penting, arsipkan bukti pembayaran, buat salinan digital, rapikan pencatatannya, dan jangan menganggap sesuatu urusan selesai hanya karena transaksinya sudah terjadi. Karena dalam banyak sengketa yang diuji bukan transaksi hari ini, melainkan kemampuan untuk membuktikan transaksi itu bertahun-tahun kemudian. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Jika pembayaran saja belum tentu cukup, terus bagaimana dengan dokumen yang digunakan untuk membuktikan pembayaran tersebut? Apakah keberadaan dokumen otomatis membuat suatu hak menjadi aman? Ataukah dokumen juga bisa dipersoalkan? Itulah yang akan kita pelajari pada episode berikutnya. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari perkara ini, karena pada akhirnya perkara di pengadilan bukan hanya tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi juga tentang pelajaran apa yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sampai jumpa di Baper, belajar dari perkara di pengadilan, karena setiap perkara menyimpan pelajaran.